Maya, Andi, dan Sari mengerumuni layar laptop yang berkelap-kelip. Transilvania, negeri pegunungan kabut dan makhluk penghisap darah. Andi meringai, matanya berbinar. Kastil Bran, katanya itu kastil Dracula. Sempurna desa Sari, terpukau oleh gambar benteng gotik yang bertengger di tebing terjal. Maya, si ahli sejarah di antara mereka, merasakan getaran. Bukan rasa takut, tapi kegembiraan. Perjalanan ini, hadiah ulang tahun dari teman-temannya, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kastil Bran menyimpan daya pikat yang gelap. Dia ingin mengungkap rahasianya. Vlad the Impaler, gumamnya, jari-jarinya menelusuri tepi laptop. Dracula yang asli. Pangeran yang kejam, kata orang. Mereka tidak tahu perjalanan mereka ke jantung Transilvania akan mengungkap lebih dari sekadar sejarah. Itu akan membangunkan bayangan itu sendiri. Kereta berderak melewati pegunungan Karpathia, membawa mereka semakin dalam ke wilayah kekuasaan Dracula. Di luar, pemandangannya adalah kanvas hutan yang luas dan lembah yang diselimuti kabut. Andi menghibur mereka dengan cerita mengerikan tentang Vlad the Impaler. Bagaimana dia menusuk musuh-musuhnya di tiang pancang, menciptakan hutan kematian. Bagaimana kekejamannya melahirkan legenda Dracula, vampir yang haus darah. Maya mendengarkan dengan saksama. Dia tahu sejarahnya. Vlad ketiga, seorang pangeran yang memperjuangkan tahtanya, telah menggunakan teror sebagai senjata. Tapi apakah ada kebenaran dari mitos vampir itu? Atau itu hanya hiasan yang mengerikan? Sari, yang selalu berkepala dingin, menganggap cerita itu sebagai cerita rakyat. Tapi bahkan dia tidak bisa menyangkal rasa tidak nyaman yang semakin meningkat yang menyelimuti gerbong kereta. Seolah-olah gunung-gunung itu sendiri membisikkan peringatan. Kastil Bran menjulang di hadapan mereka, siluet yang tegas di langit yang gelap. Itu lebih mengesankan daripada yang bisa ditangkap oleh foto manapun. Kastil itu bertengger di tebing, tampak mencakar langit. Saat mereka mendekat, angin dingin bertiup dari pegunungan, mencambuk rambut dan pakaian mereka. Udara menjadi berat, pekat dengan sejarah yang tak terucapkan dan rasa takut yang nyata. Seperti mimpi buruk, bisik Andi, keberaniannya memudar. Bahkan Sari, yang bisa tenang tampak gelisah. Hanya saya semantain sulit teras. Ini dia, tempat Kiswiaz Jin. Interior kastil adalah labirin batu dingin dan koridor yang gelap. Setiap ruangan yang mereka jelajahi tampaknya memancarkan beban yang menyesakkan. Rasa rahasia yang terkubur jauh di dalam dinding. Maya menggerakkan jari-jarinya di atas permadani kuno, warnanya memudar seiring waktu. Dia mengintip ke dalam peti tipi berdebu, membayangkan kehidupan yang pernah ada di dalam dinding-dinding ini. Kastil itu adalah harta karun sejarah. Setiap batu adalah saksi bisu selama berabad-abad yang lalu. Di gudang senjata, Andi mengangkat kapak perang yang berat, matanya melebar karena daya tarik yang mengerikan. Sari, yang selalu menjadi seniman, mengabadikan permainan cahaya dan bayangan dalam foto-fotonya. Lensa kameranya menjadi jendela menuju jiwa kastil. Tapi Mayalah yang merasakan koneksi terkuat. Ini lebih dari sekadar objek wisata. Ini adalah tempat di mana masa lalu bertahan. Kehadirannya hampir nyata. Saat senja turun, menebarkan bayangan panjang di kastil, atmosfer berubah. Rasa tidak nyaman yang nyata menyelimuti mereka, tusukan di belakang leher mereka. Suara-suara tampak menguat dalam kesunyian, derit lantai, bisikan angin melalui celah panah, lolongan anjing yang jauh bergema melalui pegunungan. Kemudian datanglah bisikan-bisikan itu. Gumaman pelan dan tidak jelas yang tampaknya berasal dari dinding itu sendiri. Mereka berbicara tentang ritual kuno, tentang pengorbanan darah, tentang kegelapan yang tertidur di bawah kastil. Andi mencoba menertawakannya, tetapi suaranya terdengar tegang. Ketenangan Sari yang biasa hancur digantikan oleh rasa takut yang semakin besar. Bahkan Maya, pikiran rasionalnya berjuang untuk bertahan, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Jauh di dalam perut kastil, tersembunyi di balik dinding yang runtuh, Maya menemukan sebuah ruangan rahasia. Buku-buku dan gulungan yang tertutup debu berserakan di atas meja batu, halaman-halamannya rapuh karena usia. Satu gulungan, terikat kulit gelap memanggilnya. Halaman-halamannya yang dipenuhi simbol-simbol misterius dan ditulis dalam bahasa yang tidak dapat dia pahami, membisikkan sebuah ritual. Sebuah ritual untuk membangunkan kekuatan yang tertidur di bawah bumi.
Saat dia membaca, ketakutan dingin mencengkram hatinya. Ritual itu berbicara tentang pengorbanan darah, tentang perjanjian yang dibuat dengan kejahatan kuno. Sebuah perjanjian yang, jika dilanggar, mengancam akan melepaskan kengerian yang tak terbayangkan ke dunia. Tiba-tiba dia mengerti. Bisikan-bisikan itu, kegelapan yang semakin besar, semuanya terhubung dengan gulungan ini. Dan dia takut mereka telah menemukan sesuatu yang kuno dan jahat, sesejid tetap terkubur. Kastil itu yang dulunya merupakan tempat keindahan yang menakutkan telah berubah menjadi sarang pemburu. Mereka bukan lagi penjelajah, tetapi mangsa. Sesuatu membuntuti mereka melalui bayangan, kehadirannya digembar-gemborkan oleh angin dingin dan bau busuk. Andi, wajahnya pucat dan tegang, mencengkram salib perak, satu-satunya penghiburan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Sari, kameranya terlupakan, bergerak dengan keanggunan baru, indranya dipertajam oleh adrenalin. Maya, dipersenjatai dengan kecerdasannya dan pengetahuan yang diperoleh dari gulungan kuno, menjadi pemimpin mereka yang enggan. Dia tahu bahwa pelarian tidak terletak pada melawan kegelapan, tetapi dalam memahaminya. Tapi saat bayangan semakin dalam dan suhu turun, harapan mulai menipis. Mereka terjebak dalam mimpi buruk, diburu oleh sesuatu yang setua kastil itu sendiri. Setiap jalan keluar yang sempit, setiap pertemuan dengan teror yang tak terlihat menggerogoti tekad mereka. Mereka kelelahan, saraf mereka tegang. Kastil itu yang dulunya merupakan tempat yang menakjubkan telah menjadi penjara mereka. Mereka berdebat, rasa takut dan keputusasaan mereka meluap-luap. Andi yang diliputi kepanikan ingin menghadapi kejahatan itu secara langsung. Sari praktis sampai akhir berpendapat untuk berhati-hati, untuk menemukan cara untuk menyegel kegelapan sekali lagi. Maya yang terjebak di antara mereka mengetahui kebenarannya. Ritual itu, pengorbanan darah, itu adalah satu-satunya cara untuk menenangkan kegelapan. Tapi berapa biayanya? Dia tidak tahan membayangkan mengorbankan salah satu temannya. Tapi saat dia menatap mata mereka yang ketakutan, dia tahu mungkin tidak ada pilihan lain. Bertahan hidup, dia menyadari dengan hati yang tenggelam, and it seemed snooks. Udara berderak dengan antisipasi saat Maya, suaranya gemetar, mengucapkan kata-kata dari gulungan kuno. Ruangan itu diterangi oleh satu lentera yang berkelap-kelip, berdenyut dengan energi yang tak terlihat. Andi berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca, tubuhnya hanyalah wadah untuk kegelapan. Sari, wajahnya berlinang air mata, mengangkat salib perak tinggi-tinggi, suar harapan melawan bayangan yang mendekat. Saat kata-kata terakhir keluar dari bibir Maya, jeritan yang memilukan merobek ruangan itu. Andi ambruk ke tanah, tubuhnya terguncang kesakitan saat kegelapan mengalir ke dalam dirinya. Lapar tak terpuaskan. Kastil itu sendiri tampak mengerang protes. Batu-batunya bergetar saat kejahatan kuno itu bangkit dari tidurnya. Maya tahu bahwa waktu hampir habis. Dia punya satu kesempatan untuk menghentikan ini, untuk mengirim kegelapan kembali ke kuburannya. Hari-hari berikutnya adalah kabut. Mereka melarikan diri dari kastil saat fajar menyingsing. Sinar matahari pertama menghalau bayangan yang menempel pada mereka. Mereka meninggalkan Transilvania selamanya berubah. Andi, matanya dihantui oleh ingatan kerasukan, menanggung bekas luka fisik dan emosional dari cobaan berat mereka. Sari, kameranya sekarang sunyi, menemukan pelipur lara dalam mengabadikan keindahan dunia, sangat kontras dengan kegelapan yang mereka hadapi. Maya, selamanya ditandai oleh pengalaman itu, mendedikasikan dirinya untuk memahami keseimbangan yang rapuh antara sejarah dan legenda. Dia tahu bahwa beberapa kebenaran lebih baik dibiarkan terkubur, beberapa pintu lebih baik dibiarkan tertutup. Mereka memikul beban pengalaman mereka, trauma bersama yang mengikat mereka bersama. Mereka telah menatap ke dalam jurang dan muncul selamanya berubah. Kastil Bran, yang dulunya merupakan simbol petualangan mereka, kini berdiri sebagai pengingat akan kegelapan yang mengintai di bawah permukaan dunia dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapinya.